Mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah bil khusus, segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid At-Taqwa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barakah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu lana al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga, betul nggih? Wa 'anis Sa'bi, dan kita dari As-Sa'b ibn Jassamah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ahdaitu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ahdaitu, aku menghadiahkan, ila Rasulillah, kepada Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, himaran, seekor keledai. Himar itu keledai. Keledai itu enggak sama dengan zebra. Kalau zebra ada lorek-loreknya itu, rambutnya. Itu terjemahnya zebra. Oh gitu ya. Himar itu yang betul keledai. Kalau bighal itu peranakan antara keledai dan kuda. Bighal. Kalau keledai itu lebih kecil. Nah, tapi dia kekuatannya dalam hal mengangkut itu lebih kuat daripada kuda. Jadi dia ngangkut sesuatu yang berat dalam jarak yang jauh, keledai itu lebih kuat. Tapi dari segi kecepatan kalah dengan kuda. Jadi kalau keledai itu enggak cepat jalannya, gelenak gelenuk tapi nyampe keledai itu.
gelenak-gelenuk tapi nyampe itu. Itu mengangkat sesuatu yang berat lebih kuat daripada kuda. Kenapa? Alun-alun asal kelakuan itu keledai. Himaron seekor keledai wahsyian yang liar, keledai liar. Keledai kalau liar boleh disembelih dan dimakan. Tapi kalau sudah jinak haram dimakan, tidak boleh. Keledai itu. Jadi keledai itu binatang yang kalau masih liar halal dimakan, disembelih dan dimakan. Kalau sudah jinak tidak boleh. Karena menjinakkan keledai itu sulit dan fungsi untuk mengangkut itu lebih dibutuhkan pada masa itu. Makanya dilarang untuk disembelih kalau sudah jinak. Faraddaha alayya, maka beliau mengembalikan. Faraddahu alayya, maka beliau mengembalikan keledai tadi kepadaku. Falamma ra'a ma fi wajhi, maka ketika beliau melihat apa yang ada dalam wajahku atau perubahan yang ada pada wajahku, qala, beliau bersabda, inna lam narudhu alaika illa li anna hurumun, muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Sesungguhnya aku tidak menolak pemberianmu hanya saja karena aku sedang ihram. Hadisnya muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Jadi Nabi itu pernah menolak hadiah, bukan karena menolak hadiah, tapi karena beliau sedang ihram. Jadi ngerepoti kalau tak kau aku lagi ihram gitu. Kira-kira gitu. Nah, tapi secara prinsip di antara ciri Nabi apa? Menerima hadiah, mau makan hadiah, tidak mau makan sedekah, itu Nabi. Dan Nabi kalau diberi hadiah boleh dikata selalu menyenangkan, diterima. Tapi Nabi pernah menolak hadiah dengan tujuan apa? Karena untuk memberitahukan bahwa hadiah ya boleh ditolak gitu maksudnya. Jadi enggak harus semuanya diterima. Terus yang kedua, kalau yang kali ini Nabi menolak hadiah karena beliau sedang berihram. Yes. Kan ihram itu kan larangannya banyak, pantangannya banyak. Jadi kalau dibebani pakai satu keledai kan malah tambah bingung kabeh. Itu saya sing ngono iki ae lah. Jadi sependek yang saya tahu, yang saya pahami dalam fikih itu menerima hadiah, menerima hibah itu hukumnya sunnah. Jadi secara umum Nabi kalau dihibahi, kalau dihadiahi beliau terima secara umumnya. Walaupun itu tidak wajib. Secara umum begitu. Tapi tolong bedakan antara dihibahi dengan ditawari, itu beda. Saya ulang ya, dihibahi sama ditawari itu beda. Saya kalau dihibahi, dihadiahi itu biasanya saya terima. Oh nggih, matur nuwun. Karena memang sunnahnya diterima. Tapi kalau ditawari tergantung, iya. Jadi kalau mau silahkan diterima, enggak mau ya enggak usah diterima. Saya biasanya kalau tawari itu, Ustaz ngesaken apa mboten? Isin kula ta mboten ana apa penting. Isin kula ta ndak apa-apa saya bawa. Bercanda ya. Tapi memang kalau ditawari terserah mau terima atau tidak. Tapi kalau diberi itu sunnah untuk diterima. Tapi sunnahnya yang bagus mana? Kalau ditawari kita terima atau tergantung konteksnya. Ya, kan kita bisa merasakan orang ini betul-betul apa abang-abang lambe. Iya. Tapi kita nggak usah seudon sama orang, mending putuskan sendiri aja udah. Kalau mau terima, kalau enggak ya enggak gitu aja. Ngoten nggih? Allahu Akbar. Teman, kalau jenengan kerso ya diterima, kalau enggak mau ya mohon maaf Bu, terima kasih. Itu seperti itu. Wa anin Nawas, cerita dari An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sa'altu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil birri, tentang kebaikan, wal ismi, dan dosa. Saya pernah menanyakan tentang kebajikan dan dosa. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih Muslim, al birru husnul khuluq, kebaikan yang sempurna itu adalah budi pekerti yang baik.
Wal ismu, dan adapun dosa adalah mahaka fi sadrika, apa yang membuat hatimu gelisah atau yang merisaukan hatimu. Jadi apa yang membuat kamu atau hatimu gelisah. Jadi apa yang meresahkan di dalam hatimu, menggelisahkan dalam hatimu, itu adalah dosa. Wa karihta, dan engkau tidak menyukai ayat toli'a alaihin nas, kalau manusia mengetahuinya. Jadi kamu tidak senang kalau diketahui oleh orang lain. Hadisnya riwayat Muslim. Saya mau terangkan yang pertama, albir, kebaikan yang sempurna, itu terletak kepada husnul khuluq, baiknya budi pekerti. Jadi akhlak itu kalau dalam hadis Sahih Bukhari, timbangannya sangat berat nanti di akhirat. Sehingga kalau ada orang beramal dengan menggunakan akhlak dan tidak menggunakan akhlak, bobot nilai amal itu berbeda. Atau mau nggak? Saya sering contohkan di sini, saya contohkan ini, bosan nanti minta contoh yang lain. Ini untuk mengingatkan saja. Ada 3 orang sholat. Yang satu sholatnya karena semata-mata untuk menggugurkan kewajiban. Karena ini wajib, saya harus sholat. Yang pertama. Yang kedua, dia sholat karena dia ingin bermunajat kepada Allah. Dia ingin curhat kepada Allah, maka dia ingin berkomunikasi dengan Allah, maka dia jaga akhlak, khusyuk, berusaha tawajuh, bersiap sebelum sholat, sudah siap macam-macam. Nah, yang ketiga, sholat karena ada mertua di sampingnya. Sholatnya karena ada mertuanya. Kira-kira nilainya beda apa beda? Beda. Yang pertama, sah sholatnya, insya Allah berpahala, tapi standar lah. Yang kedua, dapat nilai plus. Kenapa? Karena dia berniat untuk bermunajat, tawajuh kepada Allah, ada nilai plus, sempurna nilainya. Sementara yang terakhir, alih-alih dapat pahala malah dapat dosa. Kenapa? Karena riya. Beda. Satu. Yang kedua, saya contohkan dalam masalah muamalah sering ya. Saya contohkan anak yatim gitu ya. Ada anak yatim, kita panggil, sini leh, nih 10.000 buat kamu. Udah sana. Datang lagi anak yatim, orang yang berbeda. Sini. Masya Allah, anaknya siapa? Anak soleh, Masya Allah. Semangat ya, jangan patah semangat. Nabi dulu yatim tapi hebat, Masya Allah. Nih uang untuk kamu 10.000. Nah, bismillah ya, semangat ya, belajar ya. Dimuliakan anak yatim itu. Terus yang ketiga, menghina. Sini lo, dasar yatim lo, miskin lo, nih buat lo 10.000. Udah, sono lo, miskin, dikata-katain. Yang pertama dapat pahala, dapat standar. Iya. Yang kedua, karena ada sikap memuliakan, ada nilai plus. Sama-sama ngasih 10.000, tapi yang satu yang kedua ini memuliakan. Bu Dafri biasanya di depan sini, Bu Dafri. Ya. Terus kemudian yang ketiga itu dia Allah menghina gitu. Malah dapat dosa, batal sedekahnya. Nah, makanya husnul khuluq, baiknya budi pekerti itu menyempurnakan nilai dalam masalah ini. Itu seperti itu. Makanya akhlak itu sangat penting. Dan nanti di mizan al-akhlak al-karimah termasuk yang didatangkan oleh Allah untuk membantu seseorang agar menang timbangan kebaikannya. Maka bersyukurlah bagi siapapun orang yang berakhlak. Ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah wa hafidhakunallah. Akhlak itu seringkali memang tidak bersentuhan dengan hukum halal haram. Tapi dia lebih bersentuhan kepada kesempurnaan. Tapi catat baik-baik, kata para ulama, orang yang tidak ada akhlak biasanya sulit dekat dengan Allah. Jadi orang yang tidak ada akhlak biasanya sulit dekat dengan Allah. Nah, orang yang berakhlak mulia itu biasanya mudah sekali untuk dekat dengan Allah. Dan inti dari akhlak yang mulia itu adalah perasaan hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Tadi kemarin saya ceritakan ya, mau ada orang, mau nggak ada orang, dia tetap baik.
Mau ada orang, mau nggak ada orang, dia tetap baik. Berarti ihsan. Ihsan itu embrionya akhlak yang mulia. Jadi dasar atau embrio akhlak yang mulia itu adalah perasaan selalu merasa diawasi oleh Allah atau muraqabah. Itu seperti itu. Baik, kita teruskan lagi. Yang tadi yang kedua mengenai dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu dan kamu tidak suka kalau orang lain mengetahuinya. Bu, ini yang dinasihati sahabat Nabi yang hatinya sehat ya. Yang hatinya sehat. Orang yang hatinya sehat kalau berbuat yang nggak benar pasti gelisah. Ya, merasa bersalah, merasa berdosa, takut akan siksa Allah. Itu kalau orang hatinya sehat. Mau dulu para sahabat Nabi itu berbuat dosa kecil itu seperti duduk di bawah gunung, seolah-olah gunung itu akan menimpanya, saking merasa berdosanya. Nah, tapi kalau orang hatinya nggak sehat, Bu, berbuat dosa enjoy aja. Kalau orang hatinya sehat, dia takut kalau sampai orang lain mengetahui perbuatan dosanya saking malunya kepada Allah dan juga kepada sesama. Tapi kalau orang yang ahli maksiat justru dipamerkan, Bu. Berapa kali dia telah berzina itu ada tanda merah yang yang sekarang trennya anak-anak muda itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Iya, naudzubillah min syarri dzalik. Jadi berapa kali dia telah berbuat hubungan seks di luar nikah, itu dia tandai sendiri. Sekali, 2 kali, 3 kali itu ada naudzubillah min syarri dzalik. Allah Akbar, macam-macam. Jadi ini maksudnya ini untuk orang yang hatinya sehat ya. Dimana kalau dia berbuat dosa dia nggak tenang. Pasti ada kuch hutahi, ada sesuatu dalam hatinya itu. Bahasa Indianya apa? Kuch hutahi. Itu ada sesuatu pasti itu. Dan takut kalau orang lain mengetahuinya. Kegelisahan karena dosa itu beda dengan kalau gelisah yang biasa bukan karena dosa ya. Jadi lebih kepada karena malu kepada Allah, malu pada sesama kalau aib atau perbuatan dosa itu diketahui orang lain. Itu lahir dari perasaan tidak bangga dengan perbuatan dosa itu. Itu lahir dari situ itu. Terus kemudian yang kedua, dia ya tadi tidak mau orang lain tahu. Padahal yang pasti Allah Maha tahu, makanya dia akan segera bertobat minta ampun kepada Allah. Nah, jadi kalau kita punya sikap seperti itu, maka benarlah yang kita lakukan. Tapi kalau kita tidak segera bertobat minta ampun kepada Allah, ya berarti belum benar sikapnya berarti. Wa an Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Tapi kalau ibu punya rahasia yang tidak mau diketahui orang, tapi bukan berkaitan dengan masalah dosa, itu bukan dosa kalau itu. Karena setiap orang berhak punya rahasia. Kalau itu beda bab kalau itu. Yang penting bukan dalam konteks untuk mengkhianati atau mencidrai ya. Tapi lebih kepada ya karena rahasia pribadi misalnya. Karena orang bisa saja punya rahasia pribadi yang tidak ingin orang lain tahu, karena itu masalah pribadi beliau misalnya. Itu tidak selalu perbuatan dosa. Tidak selalu perbuatan dosa. Ya misalnya kalau tidur suka ngiler misalnya kan bukan dosa itu. Atau tidur ngorok. Wa anin Nawas ibn Sam'an, tadi sudah. Wa an Abdullah dan Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, lam yakun, tidaklah ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan. Tidaklah ada siapa Rasulullah Muhammad sallallahu fahisan, orang yang berperilaku keji. Wala mutafahisan, dan tidak pula orang yang jahat Nabi itu. Wa kana, dan ada siapa, wa kana adalah beliau yaqulu, bersabda, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bagus di antara kalian akhlaknya. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ada 2 orang alim. Siapa yang lebih baik? Yang paling bagus akhlaknya.
Ada 2 orang ahli ibadah, siapa yang paling baik? Yang paling bagus akhlaknya. Ada 2 orang mukmin, ada 2 orang muslim, siapa yang paling baik? Yang paling bagus akhlaknya. Kalau kita merujuk pada riwayat ini ya. Ada 2 orang yang bertakwa, yang sama-sama mulia di sisi Allah, siapa yang paling baik? Yang paling bagus akhlaknya. Jadi akhlak itu menentukan bagus dan tidak bagusnya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya itu pernah baca penjelasan seorang ulama yang berkata begini. Saya pernah tahu ada 2 orang, kata beliau. Yang satu begitu alimnya, yang satu nampak biasa-biasa saja. Yang satu nampak ahli ibadah, yang satu biasa-biasa saja. Bukan tidak ibadah ya, ahli ibadah cuman biasa, tampak biasa-biasa. Yang satu tampak ahli ibadah, tampak berilmu, tampak alim. Yang satu tampak ya ahli ibadah cuman biasa-biasa saja gitu loh, tampak biasa. Tapi orang lebih suka bersama dengan yang biasa-biasa saja ini. Nah, kata beliau, setelah aku perhatikan, kata ulama itu, setelah aku perhatikan, ternyata itu soal kebersihan hati. Soal apa? Kebersihan hati. Allahu Akbar. Tidak usah jauh-jauh lah. Kan mulut itu menuangkan apa yang ada dalam hati ya. Kalau isinya teko itu teh, keluarnya teh. Kalau teko isinya kopi, keluarin apa? Kopi. Jadi non sewu nih. Tidak ada istilah begini ya. Dia itu mulutnya aja gitu, hatinya sih baik. Tidak ada. Dia mulutnya aja begitu, tapi hatinya baik. Tidak ada. Itu gambaran. Iya, jadi yang namanya jeruk diperes keluarnya jeruk. Jadi nggak ada istilahnya teko ngeluarin comberan terus kita mengatakan isinya itu sirup tapi keluarnya kok comberan. Nyambung. Jadi tidak ada istilah apa tadi Bu? Oh itu mulutnya aja gitu tapi hatinya baik kok. Enggak. Itu kalau bahasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu setelah Nabi wafat, beliau mengatakan gini, al-ana nahnu nahkum bidzawahir wallahu yahkum bisarair. Mulai hari ini kita menghukumi yang tampak saja, yang batin itu urusan Allah. Hari ini kita menghukumi yang tampak, yang batin itu urusan Allah. Jadi ya kalau yang keluar jeruk isinya teko pasti jeruk. Kalau yang keluar kopi isinya teko pasti kopi. Kalau maaf yang keluar comberan berarti isi teko air comberan. Jadi nggak berlaku itu kalau pakai kaidah ini ya, bahwa istilah itu biarpun mulutnya begitu tapi hatinya baik kok. Kalau pakai teori itu. Bu, yang saya maksud walaupun ngomongnya gitu itu maksudnya orang kan ada orang itu yang ngomongnya itu keji, jahat, nyelekit. Ada orang itu yang ngomongnya itu memang ngarakno atine wong tok. Ada. Ngono. Itu kita jangan lantas berkata kemudian dia mulutnya aja kita hatinya baik, enggak bisa. Tapi ada ini beda dengan model orang memang stylenya kayak gitu. Ya, tapi dia keluarnya bukan kata-kata nyelekit, dia orangnya memang kayak gitu. Kan tidak mungkin saya suruh orang Surabaya seperti orang Solo, tidak mungkin. Orang Surabaya dengan gaya Surabayanya, Solo dengan Solonya. Kan tidak mungkin orang Medan itu yang katanya mulutnya saya seperti tapi hatinya Hello Kitty itu kan kita tidak mungkin suruh orang Medan seperti orang Jogja kan. Artinya masing-masing masyarakat punya gayanya. Madura Sumenep sama Madura Bangkalan itu beda. Kalau itu berkaitan dengan intonasi gaya bicara, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud itu memang ada model orang itu setiap mulutnya mangap itu mesti nyakiti hati orang, merendahkan orang, menghina orang, ngejek orang. Paham ya? Itu yang saya maksud. Dia mulutnya aja gitu tapi hatinya baik kok. Enggak. Tapi kalau soal gaya bicara kan ada orang ngomongnya memang gitu ya, itu tidak ada masalah kalau itu. Itu loh. Apalagi Kerangalam Aremalan. Oh itu bukan, jadi yang saya maksud itu bukan soal gaya bicara. Kan dulu para sahabat Nabi Sayyidina Umar kalau ngomong, nada Khalid bin Walid kalau ngomong, nadanya tinggi. Apa terus kemudian sahabat Abbas suaranya lantang? Apa terus kemudian kita katakan hati beliau busuk? Enggak, beliau orang-orang yang disucikan oleh Allah. Hati mereka bersih. Masuk dalam ayat wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ngomong tinggi tuh. Bukan itu yang dimaksud adalah berkaitan dengan tadi menyakiti hati orang,
ngomong sengak gitu loh. Merendahkan orang, ngomongnya dhuwur sampai orang ngingetin ojo dhuwur-dhuwur lek ngomong gek kok cangkemmu kesampluk pesawat golek gawe. Itu kan bahaya itu. Itu maksudnya nggih. Jadi bukan soal gaya bicara ini, tapi isi pembicaraan maksudnya. Saya nggak tahu pernah nggak jenengan ketemu sama orang yang modelnya tadi menurut saya kalau ngomong merendahkan orang lain, terus kemudian tinggi bicaranya, suka menyakiti hati orang, ngomong tadi sengak. Terus ada orang yang ngomong, dia mah cuman mulutnya aja begitu, tapi hatinya baik kok. Ya, enggak. Tidak. Apa? Tapi iya. Nah, gini. Saya ulang ya, apapun namanya yang ditumpahkan oleh hati itu yang keluar. Ibu tahu nggak akibatnya apa, Bu? Ini akibatnya. Orang kalau nggak bisa jaga mulutnya itu, baik pun dia, itu kebaikannya jadi nggak dianggap, Bu. Saya nggak tahu, pernah nggak Ibu tahu nggak ada orangnya baik, dermawan, suka membantu, tapi mulutnya nggak terjaga. Akhirnya nggak dianggap kebaikannya itu. Kenapa? Karena dia orangnya mulutnya nggak terjaga. Tapi ada orang yang mungkin kebaikannya pas-pasan, tapi karena mulutnya terjaga, hatinya terjaga, orang dia senang. Nah, secara umum skemanya gini, Bu. Jenengan lebih nyaman mana? Dengan orang yang hatinya tentram, mulutnya aman, dengan orang yang mulutnya tidak aman lebih. Iya, secara umum gitu ya. Makanya kata ulama tadi, beliau mengatakan, setelah saya perhatikan ternyata ini soal kebersihan hati. Ya, tentu kita nggak bisa ngukur kedalaman hati, tapi lihat dari apa yang diucapkan. Oh, rupanya yang satu itu mungkin ngomongnya enak, terus orangnya baik, santun. Terus yang satu mungkin agak jumawa atau apa bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau soal hati itu kita diingatkan dengan hadis Sahih Bukhari itu aja sebenarnya. Bahwa ruh itu seperti pasukan yang dipersenjatai. Kalau saling cocok akan bertaut, kalau tidak cocok akan saling mengingkari. Itu nggak bisa dipungkiri itu saya. Jenengan ketemu sama orang, kalau ruhnya cocok bertaut, kalau ruhnya nggak cocok, ya itu seperti itu. Makanya ada seorang ulama itu komentar begini. Suatu saat ada orang datang ke ulama itu, dia cerita gini, Syekh, kemarin si fulan tuh ngomongin Anda gini, dia cerita ke saya panjang lebar tentang kejelekan sampean. Syekh itu diem. Terus, kalau sampean kok nggak heran Syekh sama orang itu? Kata Syekh itu, kalau dia ngomongin saya jelek ke saya, itu saya nggak heran. Memang dia terkenal mulutnya memang begitu. Dia kata saya itu. Cuman yang saya heran itu, kenapa dia bisa enjoy cerita kejelekan saya di depan Anda? Paham nggak? Saya kalau dia ngomong kejelekan saya nggak heran, memang dia mulutnya gitu. Yang saya heran adalah kenapa dia kok bisa cerita dengan nyaman kepada Anda tentang saya, kejelekan saya. Kok dia bisa dengan nyaman jelek-jelekin saya di depan Anda itu loh. Ibu paham nggak maksudnya kan? Jadi gini lah Bu maksudnya. Ada orang cerita ke Bu Ana tentang bukus, kejelekan bukus. Padahal bukus nggak ada kejelekannya misalnya. Kalaupun nggak ada kejelekannya diada-adakan lah. Orang itu bisa cerita panjang lebar ke Bu Ana dengan nyaman, dengan enjoy. Terus Bu Ana cerita sama Bukus. Bukus ngomong gini sama Bu Ana. Kalau dia cerita kejelekan saya nggak heran sih Bu. Memang dia mulutnya begitu. Yang saya heran itu kenapa dia kok bisa cerita dengan nyaman ke Bu Ana tentang kejelekan saya. Kalau bukan soulmate mana mungkin. Paham maksudnya ya? Harusnya kalau Bu Ana, misalnya maaf, orang yang benar dalam hal ini dan tahu Bukus tidak seperti yang diceritakan, apa kamu Bu Ana? Stop, jangan teruskan. Bukus tidak seperti yang kamu bicarakan. Bela kehormatannya. Harusnya gitu. Maka kalau ada orang kok merasa nyaman cerita tentang kejelekan seseorang di depan kita, terus dia merasa nyaman menceritakan itu kepada kita dan kita menjadi pendengar yang baik, itu kan sudah sebuah kesalahan sebenarnya. Berarti kita ada kecocokan dengan yang bersangkutan nih. Itu seperti itu. Makanya gini Bu, kalau tadi misalnya Ibu bilang ada orang yang kenal dia sebenarnya baik bla bla dan dia merasa cocok walaupun mulutnya kayak gitu, ada dua kemungkinannya. Memang ruhnya sefrekuensi, sama-sama begitunya, atau yang kedua,
karena ada kepentingan. Ngomong apa sak penting duit mumut. Misalnya. Tapi intinya kalau bisa seharusnya memang kita lahir batin baik. Ngoten nggih? Dari ruh itu kecocokan. Bahkan saya pernah ketika bahas hadis itu ada jamaah yang nanya, walaupun suami istri Ustaz. Iya, walaupun suami istri kalau ruhnya tidak ada kecocokan pasti saling mengingkari. Pokoknya suami istri sekalipun. Saya contohkan dalam Al-Qur'an Asia dan Fir'aun. Asia dan Fir'aun itu suami istri, tapi nggak cocok itu. Istrinya Nabi Lot alaihissalam dan Nabi Nuh itu kan nggak cocok istrinya, ruhnya itu. Makanya kan terus bapak anak Kan'an dan Nabi Nuh alaihissalam nggak cocok. Allahu Akbar. Antar saudara Qabil dan Habil nggak cocok. Ruhnya nggak, frekuensinya nggak cocok. Nah, makanya non saya kalau ketemu orang, saya gini. Pernah nggak ibu merasakan ini? Perasaan sudah berpuluh-puluh tahun kita bersahabat, tapi nggak klik gitu loh. Tapi pernah nggak ketemu sama orang yang baru sehari 2 hari tapi udah klik? Iya. Yaitu roh, kecocokan roh namanya. Apa kecocokan roh? Kalau suami istri itu bisa dikatakan yang tidak cocok itu bukan jodoh atau memang sebelumnya tidak klik, tapi dengan sepanjangnya berjalannya waktu kan saling memperbaiki akhirnya kan bisa klik. Quran sih membahasakannya gini Bu, Quran ya. Quran itu membahasakan untuk suami istri yang tidak klik itu tidak dengan kata jodoh, dengan tidak kata zauj, tidak. Kalau Allah menyebut istrinya Nabi Nuh sama istrinya Nabi Lut itu dengan kata dan istilah imro'atu. Imro'atu itu wanitanya Nabi Nuh, wanitanya Nabi. Tidak menggunakan kata zauj, pasangan atau jodoh, tidak. Berarti secara zahir mereka berjodoh sebagai suami istri, tapi secara ruh frekuensi mereka berbeda. Makanya tidak disebut dengan Al-Quran mengistilahkan untuk istri yang tidak sefrekuensi itu dengan istilah imro'ah, wanita. Wanitanya Nuh, wanitanya Lut, wanitanya Fir'aun gitu. Karena dianggap tidak sefrekuensi. Tapi kalau yang sefrekuensi Allah menggunakan kata zauj jadi istri atau pasangan atau jodoh. Nah, makanya kalau suatu saat misalnya ada ketidakcocokan ruh, itu pasti akan saling mengingkari, menyingkur, dan itu nggak bisa dipaksakan, Kalau udah ruh nggak cocok, udah, pasti akan saling, bukan nggak harus cerai juga sih. Kadang ada yang nggak cerai juga, kan ada bersama tapi tidak saling cinta, ada saling cinta tapi tidak bersama, kan ada itu, ya itu. Kan ada begitu kan, bersama tapi tidak saling cinta, ada yang saling cinta tapi tidak bersama, itu ada. Pokoknya gitu ya. Ini kalau mau kita terus nanti berkaitan dengan firasat juga. Makanya kok ada ketidakcocokan, ada apa itu. Nah itu patut kita waspada. Jangan-jangan frekuensi kita dengan orang sekitar kita, termasuk kalau suami atau istri pasangannya, ada apa ini kok ada ketidakcocokan. Itu coba diraba dalam dada kita. Saya ulang nggak harus cerai ya. Ini cuma terus aku gak cocok bojoku lah. Pegatan aja lah, jangan gitu. Ya di muhasabah aja. Saya yang kurang baik mungkin masih kotor hati saya mungkin atau apa. Itu seperti itu. Allah. Nggih. Iya betul, hadisnya Bukhari betul. Saya ulang tadi, Al-Quran mengistilahkan untuk suami istri yang tidak cocok itu tidak menggunakan kata jodoh, menggunakan kata imro'atu Lut, imro'atu Nuh, menggunakan istilah wanitanya Nuh, wanitanya Lut. Secara zahir berjodoh, tapi secara ruh tidak berjodoh. Iya betul. Jadi kan ada orang itu hanya menikahi badannya dan tidak dengan ruhnya. Jadi ada orang itu hanya menikah dengan badannya tapi tidak dengan ruhnya. Ya maksudnya ya dia hanya nikah dengan badannya karena dia ruhnya nggak ada kecocokan tadi itu. Tapi kalau Siti Asia alaihissalam dilindungi oleh Allah. Setiap kali Fir'aun ingin, mohon maaf,
tidur bersama Siti Asiyah alaihissalam, itu ada setan dari bangsa jin, ada yang mengatakan iblis yang menyerupai Siti Asiyah tidur bersama dengan Fir'aun. Jadi Fir'aun itu setiap malamnya atau setiap saatnya tidur dengan iblis itu. Siti Asiyah dijaga oleh Allah, tidak bisa disentuh dalam tanda kutip oleh Fir'aun. Itu Siti Asiyah. Itu khusus Asiyah. Kalau Asiyah Bekasi saya tidak tahu. Itu Asiyah istri Fir'aun, Imra'atu Fir'aun. Quran tidak mengistilahkan dengan istilah zaujatu, tidak. Semua wanita dalam Al-Quran yang konflik dengan suaminya secara batin, Quran tidak menggunakan kata jodoh. Quran menggunakan kata ya wanitanya, imro'atu, wanitanya. Itu seperti itu. Ya Asiyah beliau bersabar karena ternyata kan Allah punya program di balik itu kan. Hikmah pernikahan Fir'aun dengan Siti Asiyah itu ketika Nabi Musa nanti masuk ke istana Fir'aun. Di tengah-tengah istana Fir'aun itu ternyata ada wanita solihah yang Allah tugasi nanti mengasuh Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu walaupun tinggal di istana Fir'aun tapi tumbuh sebagai seorang yang soleh. Iya, didikannya Asiyah sama tukang sisirnya namanya Masyitoh itu. Oh, jadi ada hikmah di balik semua itu. Dan Siti Asiyah dibayar oleh Allah dengan surga kan. Wanita yang dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran secara eksplisit dan kemudian dijamin masuk surga itu diantaranya adalah Siti Asiyah alaihissalam samping Siti Maryam alaihissalam. Ngoten nggih. Asal sabar mawon. Makanya kalau ada orang yang rumah tangganya seperti Asiyah dalam pengertian iya betul melayan suami dengan baik dan benar padahal maaf suaminya jubahat, nah, itu luar biasa. Apa namanya, pahalanya sangat luar biasa. Lek kuat. Allahu Akbar. Wa an Abi Darda, dan cerita dari Abi Darda radhiyallahu an. Anna nabiyya, sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ma min syai'in asqala fi mizanil abdil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq. Ma min syai'in, tidak ada sesuatu pun asqala yang lebih berat fi mizanil abdi, dalam timbangan seorang hamba al-mu'min yang mukmin yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min husnil khuluq, daripada budi pekerti yang baik. Jadi tidak ada timbangan yang lebih berat dibandingkan dengan budi pekerti yang baik dalam timbangan seorang hamba yang mukmin. Wa innallaha, dan sungguhnya Allah yubghidu murka al-fahisha, kepada orang yang keji, wal al-badiyah, yang suka berkata kotor. Rawahu at-Tirmidzi, at-Tirmidzi, wa qala, dan beliau berkata hadisun sahih, hadis sahih. Kata yang kotor di sini adalah kata-kata yang memang bernada melaknat ya, mencela, mencaci, memaki gitu. Tapi tidak termasuk di dalamnya adalah kata-kata keakraban di dalam satu tradisi masyarakat, yang itu bukan konteks merendahkan tapi keakraban. Ibu-ibu pernah nggak baca hadis Nabi yang mengatakan sakilaka ummuka, Nabi ngomong gitu ke sahabat, ibumu kehilangan kamu, waihat, celaka kamu. Itu terjemahannya gitu ya, Nabi sering ngomong gitu. Itu sebenarnya terjemahan itu nggak cocok. Sakilat ka ummuka, semoga Allah kehilangan, semoga kamu kehilangan ibumu. Waihat, celaka kamu, itu terjemahannya nggak cocok. Itu mesuh versi Arab, tapi dalam konteks keakraban, tidak dalam konteks mencela atau menghina. Dalam Islam boleh, itu tidak apa-apa. Cuman untuk orang tertentu mungkin tidak siap karena tradisinya berbeda aja. Contoh ya, saya pulang ke Jawa Timur, ketemu dengan teman saya, teman-teman kuliah terutama yang notabene akrab dengan saya, atau teman-teman SD yang notabene ngerti kecilnya saya. Itu dek kuto diceluk ustad, dekono celuk. Kalau yang lebih tua nyelot tole malah le. Weh, maaf ya cok, kapan teko? Sore kone, itu kan, itu kan kalau orang tertentu kan mungkin, tapi dalam tradisi masyarakat sana itu biasa.
Dan itu bukan nada merendahkan, itu nada keakraban. Jangkrik kapan tuh kawan? Itu bukan jangkrik dalam arti merendahkan, tapi keakraban. Itu sependek yang saya pahami itu tidak apa-apa, sebatas pada itu. Asal jangan yang bernada merendahkan dalam pengertian itu miso dalam arti misui. Miso dalam arti misui. Ngabsen binatang seragunan sampai binatang-binatang tertentu. Wah, itu untuk merendahkan itu tidak boleh. Ya, tentu saya ulang, tidak semua tradisi dalam hal ini bisa diterima karena tergantung dari konteksnya, cocok apa tidak menurut syariat maksudnya. Kayak di daerah Banyuwangi tertentu itu kalau ketemu orang di awal dengan kata-kata celeng. Misalnya di daerah Ngusing daerah tertentu itu misalnya. Celeng Latif tekan di awakmu gitu. Celeng anak tekan di. Itu enggak cocok. Syariat menolak. Kenapa? Karena kalau bahasa Quran wala tanabazu bil alqab, tidak boleh melakopi dengan sesuatu yang buruk gitu. Ada orang itu panggil akrabnya pet copet, apa kabar pet copet, tidak boleh. Kenapa? Karena itu walaupun tidak menghina, tapi itu kata-kata yang buruk itu. Karena maknanya copet itu kan buruk. Melabeli orang dengan label yang buruk itu tidak boleh. Itu seperti itu. Nah, jadi kalau sebutannya selama itu bukan dalam konteks menghina dan tidak bertentangan syariat, maka silakan. Tapi kalau bertentangan, jangan. Saya termasuk yang nggak setuju dengan tradisi yang mengatakan, celeng nyebut nama terus. Celeng itu nyebut nama. Itu saya nggak setuju. Celeng itu babi hutan itu celeng. Nah, iya. Itu dengan anjir kalau bukan ngomong anjir loh. Itu saya nggak setuju. Saya maksudnya nggak setuju. Itu bentuk keakraban tapi nggak setuju saya. Kenapa? Karena itu arahnya itu melabeli dengan label-label yang nggak bagus. Itu sama kayak celeng. Sama. Terus sama kalau di kampung di Surabaya itu ada itu. Kadang nyeluk koncone pet copet gitu. Jadi ngasih lakop label yang nggak benar. Ya itu saya nggak setuju juga. Jadi jangan melabeli dengan label-label yang bertentangan dengan Al-Quran gitu. Tapi kalau untuk bentuk keakraban silahkan, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Jadi kata-kata yang pasal kecil ini maksudnya yang nadanya merendahkan, menghina, mencela, mendoakan jelek. Mate kon bongko kon, tidak boleh itu, jangan gitu. Yang baik-baik aja. Ngomongnya jangan yang yang jelek-jelek itu. Itu seperti itu. Kalau tadi Ustaz ngomong gitu, mencontohkan itu tidak boleh maksudnya itu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Orang yang tahu betul bahwa ucapannya akan menimbulkan badai, dia pasti akan berhati-hati dalam berbicara. Sebagian kata-kata itu kan kembali kepada pelakunya kan. Iya betul. Kan sebagian pembicaraan baik dalam kata maupun tulisan itu kan sebagian kembali pada dirinya sendiri kan. Makanya hendaklah kita berhati-hati. Berhati-hati. Saya ulang ya, ini tidak untuk merubah orang Surabaya jadi orang Solo, orang Medan jadi orang Jogja, enggak, tetap dengan gayanya masing-masing. Tapi ya ini jangan sampai bernada yang sifatnya merendahkan, menjelekkan atau mendiskreditkan, apalagi menfitnah dan lain sebagainya. Karena saya khawatir nanti kalau saya membahas hadis ini terus seolah-olah orang disuruh lembut semua ngomongnya, enggak harus. Jadi kalau itu soal gaya penyampaian, gaya bahasa, gaya stylenya orang memang beda-beda. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, sekasar apapun tradisinya, kalau hatinya lembut, tetap pilihan katanya itu enak didengar. Nah, saya nggak tahu pernah nggak jenengan dengar ceramah seorang ustadz dengan gaya Medan misalnya, tapi kalau memang dasar hatinya beliau baik, walaupun gaya bahasanya tapi enak didengar gitu ya. Atau mungkin kita pernah tahu ada orang yang tampak halus tapi karena hatinya bosok ngomongnya ya gak enak. Nggih. Ngapunten nggih, kula niki tapi kesengak ngomongnya. Kan itu tetap yang gak enak itu, seperti itu. Jadilah seperti jarum katanya, walaupun menusuk tapi menyatukan. Jangan seperti
gunting yang tampak lurus tapi malah memisahkan. Katanya gitu. Pokoknya kalau ngomong hati-hati, jangan sampai tajam setajam silet. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini hadis rawahu At-Tirmidzi atau surat At-Tirmidzi wa qala dan beliau berkata hadisun hasanun, hadisnya sahih, hadisun sahih, hadis sahih ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan cerita dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Suila ditanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata, tentang paling banyaknya sesuatu yang membuat orang masuk al-jannata surga, mohon maaf, al-jannata surga. Jadi Nabi ditanya tentang paling banyaknya hal yang membuat manusia masuk surga. Faqala, maka Nabi bersabda, taqwallahi, takwa kepada Allah, wa husnul khuluqi, dan baiknya budi pekerti, wa suila, dan beliau ditanya an aktsari ma yudkhilun nasan naro, dan beliau ditanya tentang paling banyaknya sesuatu yang membuat orang masuk neraka. Faqala, maka Nabi menjawab, alfamu, satu mulut, wal farju, dan kemaluan. Rawahu Tirmidzi, hadis At-Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Pun yang paling banyak membuat orang masuk surga pertama takwa. Takwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kesimpulannya, asal hidup kita selalu pertimbangannya gini, ini boleh enggak ya menurut ajaran Allah, ini boleh enggak ya, ini boleh enggak ya. Kalau kita selalu begitu pertimbangannya, ini boleh enggak menurut Allah dan Rasulnya, ini Allah ridho apa enggak, Allah murka apa tidak. Jadi pertimbangan kita selalu boleh apa tidak menurut Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Kalau selalu begitu, atau benar apa enggak menurut Allah dan baik apa enggak menurut Allah dan Rasulnya, selalu begitu. Mau ngomong, misalnya mau nulis status itu ya, kira-kira ada yang tersinggung enggak ya misalnya. Jangan-jangan nanti kita niatnya nyinggung satu orang, yang tersinggung sekecamatan. Karena kadang kita ini nulis status enggak mikir, kadang lupa bahwa kadang yang baca itu bisa saja tersinggung. Maka kalau kita selalu mikir kira-kira nyinggung perasaan orang apa tidak, menyakiti hati orang apa tidak, Allah ridho apa tidak, Allah murka apa tidak, ini ada konsekuensi kembali ke saya apa tidak, di dunia ataupun akhirat. Kalau kita selalu begitu dalam semua tindakan dan perkataan, itulah takwa Allah itu. Karena orang yang bertakwa itu selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan kalaupun dol dalam pengertian remnya kadang blong, terus terjatuh pada perbuatan maksiat, dia segera bertobat. Karena orang yang bertakwa itu bukan tidak pernah berbuat dosa juga, tapi ketika dia berbuat dosa, dia segera menyadari kesalahannya dan segera bertobat minta ampun kepada Allah. Itu orang yang bertakwa. Dan yang kedua adalah baiknya budi pekerti. Jadi kalau kita selalu punya sikap memuliakan, baik yang hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama, berendah hati pada sesama, rendah diri di hadapan Allah, berusaha menebar kasih sayang pada semuanya, itu adalah cerminan akhlak yang mulia. Dan ada atau tidak ada orang kita tetap berusaha baik karena kita merasa diawasi oleh Allah, sampai situ itu adalah al-akhlak al-karimah. Yang lebih muda menghormati yang lebih tua, yang lebih tua menyayangi yang lebih muda. Sikap kita menghormati orang lain, tidak meremehkan orang lain. Saya itu secara pribadi kadang namanya manusia gini. Kadang ya kalau melihat ada orang yang kelihatannya gak menjaji itu, kadang ya muncul sikap gitu. Iya. Tapi segera karena kita sudah ngaji ya, langsung kita eliminir. Enggak. Itu kan yang tampak di permukaan aja dia begitu. Tapi kita tidak tahu di balik dia itu apa, atau apa yang dilakukan di balik itu. Karena saya punya keyakinan setiap orang pasti punya kelebihan yang kita tidak tahu. Setiap orang pasti punya kelebihan yang kita tidak tahu. Bahwa ada kenyataan di mana ada kemungkaran yang kita lihat, yang kita benci kemungkarannya, orangnya tetaplah hendak dakwah kita. Itu seperti itu. Jadi
supaya kita punya hati tidak mudah merendahkan orang lain. Makanya saya secara pribadi itu termasuk miris dengan sebagian orang yang begitu mudahnya berkomentar dengan bernada merendahkan orang lain, padahal dia belum betul-betul memahami apa yang dia lihat. Ya, kecuali sudah jelas di mana petanya, dia sebutkan di mana letak kesalahannya dan di mana harus direndahkan perbuatan itu beda bab nanti, karena dia sudah paham petanya. Kalau tidak, tunggu dulu, jangan buru-buru, karena gampang mengambil kesimpulan atas satu kejadian yang belum kita dalami kenyataannya, itu adalah merupakan gejala apa? Ustaz, bagaimana dalam pergaulan kita kan udah terbiasa berinteraksi dengan dia, lama-lama kan udah tahu karakternya. Walaupun misalnya kita udah berusaha baik tapi tidak berubah, apakah sebaiknya kita menjauh atau bagaimana, jadi biasa-biasa aja? Gini, ya bagus. Pertama dulu ya, fokus dulu, bencilah perbuatannya, jangan orangnya. Itu di sini sudah atau belum ya? Ketika Nabi, di sini ada kitabnya, ada hadisnya. Ketika Nabi bersabda, cintailah karena Allah, bencilah karena Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau mencintai karena Allah kami paham. Kalau membenci karena Allah bagaimana? Kata Nabi, bencilah perbuatannya. Itu dulu ya, clear dulu ya. Jadi kalaupun ibu nggak suka sama seseorang, lebih kepada karena ibu fokus pada perbuatan dia yang tidak baik, bukan pada orangnya. Orangnya tetap lahan dakwah kita, tetap kita doakan kebaikan semoga dia dapat hidayah dan tobat. Itu satu dulu. Kemudian yang kedua gini Bu, ini berkaitan dengan interaksi kita dengan orang lain ya. Ada namanya waham. Waham itu dugaan-dugaan yang potensi salahnya itu 75%. Potensi salahnya 75%. Itu namanya waham. Ada namanya syak. Syak itu ragu-ragu. Ragu-ragu itu 50-50 lah. Jadi kemungkinan kita menyangka jelek seseorang dengan persangkaan yang nilainya 50-50. Potensi benernya itu 50, tapi potensi salah juga 50. Itu syak namanya. Ada dzan. Kita punya persangkaan buruk tentang seseorang, dzan. Itu tingkat kebenarannya 75%. Tingkat kesalahannya 25%. Jadi tingkat kebenaran dzan kita itu 75%. Tingkat kesalahannya 25%. Bu, asal ibu tahu, sampai tingkat dzan ini aja kita nggak boleh sebut dzan. Sampai tingkat, apalagi yang tingkatan di bawahnya tadi, lebih nggak boleh lagi kita nyangka buruk orang. Tadi menarik pertanyaan Bu Ana. Kita udah kenal betul Ustaz. Kita udah lihat langsung, kita tahu betul bukan katanya tentang orang ini yang tidak baik ini. Itu namanya apa? Hakul yakin, ainul yakin namanya. Kita tahu betul. Ada orang datang ke ibu, misalnya ngomong gini, Bu, ibu itu mau pinjam duit ke saya, pinjemin nggak ya? Jangan, kata ibu. Kenapa tidak Bu? Daripada antar duit kamu nggak kembali, ibu seudon sama dia. Bukan seudon, duit saya di dia belum balik. Itu namanya mengalami sendiri. Hakul yakin, ainul yakin namanya. Kalau yang begini berarti sudah secara meyakinkan dia memang tidak baik karena ibu tahu betul dan sudah lama ibu tidak melihat adanya perubahan. Maka terhadap orang seperti ini ibu boleh mengambil sikap menghajar tadi itu. Menghajar itu menghindari, mengurangi intensitas pertemuan karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal buruk yang mungkin muncul kalau kita ketemu dengan dia. Tapi ingat loh ya, fokusnya pada perbuatan. Kalau suatu saat dia tobat dan dia berubah, tentu kita harus berubah juga. Dan mengenai orangnya tetaplah dakwah kita. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Pun lanjut. Jadi ini budi pekerti adalah merupakan hal yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Nah, berarti kalau kita mau teruskan, kalau kita ingin berpotensi besar masuk surga, gabung dua hal, takwa Allah dan al-akhlaq al-karimah, budi pekerti yang baik. Bisa dimengerti ya? Takwa itu saya ulang tadi ya, tidak berarti tidak pernah salah loh ya. Mungkin pernah berbuat salah, tapi segera menyadari kesalahannya dan segera tobat minta ampun kepada Allah. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau berkaitan dengan bukan yang berkaitan dengan husnul khuluq, budi pekerti yang baik, bagaimana kita berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah maupun dengan sesama. Itu
Pokoknya kalau ingin dimudahkan masuk surganya, itu jaga akhlak karimah, budi pekerti yang baik. Dulu ulama-ulama kita itu itu menjaga akhlak itu tidak hanya kepada orang, bahkan kepada yang bukan orang. Kayak kepada mushaf Al-Quran itu. Jadi ada seorang ulama itu kalau di dalam ruangan itu ada Al-Quran, dia nggak berani duduk. Nggak berani duduk. Jadi dia berdiri tanda menghormat ke mushaf Al-Quran. Ini nggak harus sih, cuman itu bentuk pemuliaan. Ada sebagian ulama kita itu kalau seusai membaca Al-Quran dicium mushafnya misalnya. Ini bukan perkara hukum, ini perkara akhlak sebenarnya. Perkara akhlak. Nggak harus, cuman ini perkara akhlak. Jadi tidak hanya dibaca, tapi diamalkan serta dimuliakan mushaf itu. Makanya kan ibu-ibu baca Al-Quran misalnya tidak pakai wudu boleh, tidak apa-apa, silahkan. Nah, tapi kalau menggunakan wudu itu lebih berakhlak namanya. Ini bukan perkara hukum wajib, tapi lebih kepada menjaga akhlak. Tapi jangan juga gini, hanya karena ingin tampil perfect tuh nggak baca Quran karena nggak punya wudu, ya jangan. Tetap kalau kaidah fikihnya malah yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau nggak bisa sempurna paling nggak ya sebagiannya lah. Jadi jangan hanya karena nunggu kita perfect sempurna terus nggak baca Quran hanya gara-gara masih belum punya wudu. Nggak punya wudu tetap baca karena itu ada sebuah kebaikan. Cuma ada masa di mana kita harus berusaha membaca dengan sebaik mungkin keadaan, termasuk zikir dan lain-lain. Boleh nggak zikir sambil tidur berdiri sambil ya tiduran boleh nggak? Jawabannya boleh, tidak ada masalah karena zikir itu semua keadaan. Itu. Cuman ada masa di mana kita mungkin zikir itu ya dengan menjaga akhlak, itu seperti itu. Tapi secara umum boleh, jangan sampai nggak zikir hanya gara-gara keadaan kita sedang santai-santai. Usahakan zikir dalam semua keadaan. Nabi itu zikir dalam semua keadaan. Cuman ada masa di mana kita menjaga akhlak di dalam berzikir. Itu seperti itu. Termasuk pada sesama. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Suka-susah apa? Ada ulama yang mengatakan khusus untuk mushaf itu jangan pakai lidah. Jangan pakai ludah maksudnya. Karena itu dianggap itu dianggap kurang bagus secara akhlak. Nah, yang betul adalah kalau bisa pakai air aja. Ya, jangan pakai nggih. Ya, pokoknya pakai air gitu nggih, pakai air mawon. Itu mushafnya baru Bu ceritanya. Oh, jarang dibaca atau baru pertama dibaca mungkin ya. Iya. Ya. Yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka itu adalah mulut dan kemaluan ya. Mulut ya dengan aneka kemaksiatannya, bohong, khianat, ingkar janji dan macam-macam. Terus kemudian kalau berkaitan dengan namimah, adu domba itu termasuk riba dan macam-macam, fitnah misalnya, berita bohong macam-macam, kesaksian palsu. Kenapa nggak bilang misalnya jinah gitu? Kalau jinah kan lebih dari kemaluan. Kalau kemaluan kayaknya lebih mengarah kepada orang berbuat jinah misalnya berhubungan dengan orang lain. Baik, saya mau tanya sekarang, perbuatan yang berkaitan dengan kemaluan yang mengandung dosa itu apakah selalu disebut zina dalam arti zina badan ya? Kan tidak. Ada banyak perbuatan yang berhubungan dengan kelamin itu masuk dalam kategori dosa. Nah, apa contohnya? Meliarkan syahwat. Meliarkan syahwat itu kalau tidak melalui jalur yang syar'i yang benar itu kan berdosa. Ya, dan itu kan tidak melulu zina. Iya, betul. Ya, bisa apa. Tapi kalau saya memahami hadis ini begini. Al-faraj itu biasanya berkaitan dengan syahwat kelamin. Jadi kebanyakan orang karena tidak bisa menahan syahwat kelaminnya, maka banyak yang terjebak dalam perbuatan dosa. Contoh. Ada seorang suami, istri sedang haid, belum suci. Sebagian yang pernah disampaikan ke saya paling tidak ya,
Itu ada yang nggak tahu kenapa Ustadz, tiba-tiba kalau saat haid itu syahwat itu begitu besar kadang. Kadang ada sebagian suami itu ya kadang ya entah istrinya atau suaminya nggak tahan sehingga terjadi seperti itu. Itu kalau sampai kata Imam Nawawi, kalau sampai mengatakan alah nggak apa-apa mah, padahal itu haram, menghalalkan yang haram. Kalau kata Imam Nawawi itu bisa murtad itu. Beda kalau dia tahu itu haram dan dia mengharamkan itu dia bertobat, itu beda bab. Ini enggak, alah dulu aja mah gak apa-apa dulu aja, sebentar aja. Padahal itu haram. Ya, maka menghalalkan yang haram kalau kata Imam Nawawi apa? Bisa murtad itu. Dosa besar enggak itu? Zina enggak, dia enggak zina sama istrinya kok. Cuman saat istrinya haid. Ya, sementara itu haram, dihalalkan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa berarti menghalalkan yang haram. Itu kalau kata Imam Nawawi murtad. Yang betul ya jangan begitu. Terjadi begitu jangan dihalalkan. Harus tetap diakui sebagai ini haram, harus tobat. Malah kalau kata Imam Nawawi ada dendanya itu. Walaupun tidak semua ulama mengatakan ada dendanya, tapi wajib tobat. Dendanya apa? Setengah dinar. Setengah dinar itu apa? Setengah dinar itu berapa satu dinar sekarang? Ya pokoknya itulah setengah dinar. Itu dendanya itu. Kalau kata Imam Nawawi. Terus contoh yang lain misalnya nun sewu nggih. Istimna itu onani atau masturbasi. Itu kalau yang melakukan masturbasi itu adalah suaminya. Jadi tangan suami kepada istrinya atau tangan istri kepada pada suaminya itu halal, tidak apa-apa. Karena seluruh tubuh suami itu halal bagi istri sehingga dia boleh memainkan istrinya sebagaimana seluruh tubuh istri itu halal bagi suaminya. Tapi maaf kalau dia main sendiri kan tidak boleh. Istimna itu haram. Walaupun mungkin ini tidak masuk dalam kategori dosa besar mungkin, akan tetapi kalau terus-terusan kan bisa jadi iya, itu seperti itu. Kayak suaminya di luar kota dia melakukan masturbasi sendiri itu haram. Kalau pakai di sendiri haram, tidak boleh. Iya. Itu seperti itu. Walaupun nanti dinamikanya ada dinamika hukum. Saya pernah ada jamaah yang suaminya begitu, dia nanya ke saya, maaf ya karena pakai video call dengan suaminya karena jaraknya yang cukup jauh, karena khawatirnya kalau tidak begitu suaminya nanti berbuat zina misalnya gitu. Gimana Ustaz? Oh, berarti ini pertimbangan. Itu kalau ada pertimbangan ada kaidahnya kalau itu Bu, ada kaidahnya kalau itu. Karena LDR sama suami kan. Kaidahnya apa? Idza jtama'a mafsadatani faru'iyya birtikabi akhafihima. Kalau ada dua hal yang sama-sama buruknya, maka pilih yang risikonya lebih ringan. Nah, jadi kalau dia tidak begitu, khawatir suaminya di kapal, ya sehingga terpaksa disalurkan dengan cara begitu. Dan satu-satunya cara yang halal, yang paling ringan risikonya adalah dengan cara video call dengan istrinya itu. Boleh tidak apa-apa. Jadi bolehnya bukan karena boleh halal, tapi karena pilihan hukumnya sulit. Iya, pilihan hukumnya sulit. Jadi kalau nggak gitu ada risiko lebih besar lagi. Itu namanya kalau ketemu dua hal yang sama-sama buruk, pilih yang risikonya lebih ringan. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kok kesana segala tadi Bu. Ya gara-gara itu ya kemaluan tadi itu. Jadi kalau yang lihat gambar-gambar itu nggak boleh. Apa? Apa Bu? Ya setiap orang itu kata Nabi punya potensi berbuat zina. Setiap orang punya potensi, baik itu zina mata, zina mulut, zina kuping, zina, dan yang paling bahaya adalah zina kelamin. Itu puncaknya zina itu. Jadi puncaknya zina adalah puncak zina kelamin. Zina maksudnya berbuat dosa maksudnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Monggo. Nggih monggo. Dokter kandungan kenapa? Oh, kalau dokter kandungan tidak ada masalah kalau memang dia harus melihat. Kalau nggak ngelihat terus gimana terus? Jadi gini,
Termasuk yang dapat keringanan dalam Islam adalah melihat atau menyentuh bagi tenaga ahli di area-area yang sebenarnya nggak boleh dia dan disentuh, tapi karena kondisi terpaksa maka menjadi boleh, seperti profesi seorang dokter, ya begitu. Ya kayak gini misalnya, jenengan, saya pernah dapat pertanyaan dari jamaah saya, Ustadz, saya itu ada dokter SPOG di PPUP sana, tapi laki-laki. Ada perempuan tapi jauh, Ustadz. Sementara jalanan menuju ke rumah sakit itu gronjal-gronjal saat itu, sekarang banyak ini. Gronjal-gronjal. Jadi saya khawatir kandungan saya. Boleh nggak saya ke yang laki-laki itu? Ya boleh, saya bilang. Kan terpaksa namanya. Kalau terpaksa kan nggak ada pilihan, ya terpaksa. Mau gimana lagi, terpaksa. Kalau ada pilihan harus perempuan. Kalau ada perempuan dan itu ahlinya betul, tidak ada masalah. Kita ragu aja ke lelaki tidak apa-apa. Misalnya ini ada SPOG perempuan tapi judes dia itu, nggak telaten, nggak sabaran. Akhirnya pilih yang laki-laki yang sabaran. Ya sudah, tidak apa-apa, terpaksa namanya. Itu karena itu pertaruhannya nyawa soalnya itu. Ngoten nggih Bu, boleh tidak apa-apa kalau terpaksa. Monggo yang lain silakan. Nggih monggo Bu. Nggih. Ibu punya? Oh. Kalau dalam madhab Syafi'i, bersentuhan laki perempuan kulit ketemu kulit yang bukan mahram, suami bukan mahram ya, maka batal wudunya. Nah, tapi dalam madhab Syafi'i ada pembahasan beda antara saling bersentuhan dengan tersentuh. Kalau saling bersentuhan batal. Kalau tersentuh boleh pilih. Misalnya mau batal boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kenapa? Karena statusnya bukan saling bersentuhan, tapi tersentuh. Pernah kan ibu kesenggol misalnya, ya itu enggak apa-apa. Pilih aja. Kalau ibu mau batal wudu lagi. Kalau ibu enggak batal enggak usah wudu. Kalau saya milih enggak batal. Tapi katanya bersentuhan enggak apa-apa asalkan tidak menimbulkan sakit. Itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi ya, kalau mazhab Syafi'i batal, syahwat enggak syahwat batal. Asal saling bersentuhan ya. Tapi kalau enggak sengaja bersentuhan itu tidak batal. Wallahu a'lam bishawab. Atau boleh pilih batal atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan. Oke, monggo Bu. Oke. Apa? Oh, istrinya upload foto. Terus? Oke. Saya mau terangkan secara fikih dulu ya. Sebelum saya menukil pada persoalan ibu. Ini biar ibu nggak salah paham juga. Di fikih itu ada gini di fikih itu. Tubuh wanita itu harus tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau kaki beda pendapat ulama, anggaplah yang dua. Untuk area yang boleh diperlihatkan itu tidak mengundang dosa jariah. Misalnya ada ibu pasang PP di WA atau posting status di Facebook atau apalah. Ibu pasang wajah ibu, wajah ya, sama tapi dengan catatan nutup aurat ya. Termasuk juga pergelangan tangan ini terlihat atau apalah gitu, yang area yang boleh dilihat itu terlihat, itu ibu tidak kena dosa jariah secara fikih. Kenapa? Karena ibu menampakkan sesuatu yang oleh syariat boleh ditampakkan. Sehingga kalau ada orang yang melototin wajah ibu, terus dia punya fiktor pikiran kotor, itu yang berdosa bukan ibu, tapi dia punya pikiran kotor. Kenapa? Karena ibu wajahnya oleh syariat boleh ditampakkan. Jadi wajah termasuk yang oleh syariat boleh ditampakkan. Satu dulu ya. Jadi tidak termasuk dosa jariah. Kecuali ibu menampakkan sesuatu yang syariat memerintahkan untuk ditutup. Seperti ibu menampakkan sekwilda, sekitar wilayah dada. Misalnya ibu tampakkan. Atau maaf ya, ibu menampakkan bupati, buka paha tinggi-tinggi misalnya gitu. Maka
wilayah-wilayah yang harus ditutup kok dibuka, maka ibu berdosa, yang lihat juga berdosa. Itu namanya dosa jariah. Nah, dosa jariah begitu itu. Tapi kalau yang wilayah ibu boleh tampakkan, ibu tidak berdosa. Kenapa? Karena itu wilayah yang oleh syariat ibu dibolehkan menampakkan itu. Nah, menukik ke pertanyaan, suami cemburu, Ustaz. Oke, suami cemburu, suami takut istri kena dosa jariah. Kalau suami cemburu, turuti suami, Bu, daripada perang. Daripada perang ngeten nggih. Kalau suami cemburu, turuti suami daripada perang gitu. Ngeten nggih? Ya, wallahu a'lam bishawab nggih. Make up itu niqab, kenapa? Enggak apa-apa, gini. Yang saya sampaikan tadi itu fikih dasar. Ada orang tertentu yang mungkin dia merasa nyaman dengan niqab. Niqab itu sependek yang saya pelajari dan yang pendapat yang saya pilih, hukum asalnya mubah. Ya boleh, bukan sunnah, bukan wajib, hukum asalnya. Dari mana Ustaz berani ngomong gitu? Hadisnya Bukhari, Siti Fatimah itu pernah datang ke hadapan Nabi, sahabat menyaksikan Siti Fatimah wajahnya pucat. Berarti Siti Fatimah pakai niqab enggak saat itu? Enggak, saat itu enggak pakai niqab beliau. Beliau pakai niqab, tapi saat itu enggak pakai niqab. Sahabat melihat wajah Siti Fatimah lagi pucat, oleh Nabi diruqyah. Bagian dada disentuh bagian dadanya, tentu bagian atas dadanya ini didoakan oleh Nabi, terus wajahnya memerah kembali. Sahabat menyaksikan Siti Fatimah wajahnya memucat dan memerah. Berarti Siti Fatimah tidak menggunakan cadar. Berarti saat itu beliau tidak menggunakan cadar, berarti menggunakan cadar itu hukumnya tidak wajib, tidak sunnah, tapi mubah. Yang kedua, hadis ketika Nabi mengingatkan Asma binti Abu Bakar ketika sudah mulai masuk usia balik, kata Nabi, Asma semua ditutup kecuali wajah sama pergelangan tangan. Nah, adapun ibu pakai niqab boleh, tidak ada masalah. Nah, ada ulama yang mewajibkan memang, seperti ada ulama yang berpendapat kalau si wanita itu wajahnya cuantik pakai kof, yang kalau laki-laki melihat dia bisa kelepok-kelepok, nah, itu wajib pakai cadar. Ada yang mengatakan begitu. Tapi saya ulang, saya termasuk memilih pendapat hukum asalnya adalah mubah, boleh. Jadi kalau mau ditutup silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Ada lagi? Baju olahraga. Kalau dalam ketentuan nutup aurat yang paling dasar ya, saya enggak ngomong yang paling sempurna, yang paling dasar, wanita itu asal tidak ketat dan tidak transparan, dua itu. Asal tidak ketat dan tidak transparan. Saya tidak ngomong kesempurnaan ya, saya ngomong paket dasarnya aja. Karena ada beberapa ibu-ibu itu yang ngomong saya, Ustaz, saya belum bisa pakai jilbab yang syar'i, tapi dia sudah menutup aurat gitu. Saya bilang ini kayak ibu sudah standar minimal sudah masuk kok, saya bilang. Standar minimal udah masuk, saya bilang. Ada mas. Jadi yang penting kita standar minimalnya aja. Ya, saya kira itu Bung ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mau lebih sempurna ya beda bab lagi nanti. Ya, yang penting tidak ketat dan tidak transparan. Tapi ada yang ketat, baju berenang, berarti berenangnya harus Sesama perempuan. bisa. Ya, sesama perempuan aja, jangan. Itu pun jangan ketat yang ngetok ponok ini. Itu sama dengan telanjang itu. Itu seperti itu. Iya. Ada lagi? Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.